Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Di sini Ibu akan melanjut pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Sebelum memasuki materi, Ibu absen dulu. Yang pertama Dawani. Hadir, Bu. Yang kedua Arinil. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Materi kita yaitu contoh objek permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Salah satu cara mempelajari objek biologi dan fenomenanya adalah dengan observasi. Observasi merupakan kemampuan untuk menggunakan panca indera tanpa ataupun dengan alat bantu untuk menemukan sejumlah fakta atau fenomena. Misalnya, kita mengamati benda-benda kecil dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, manfaat biologi. Manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari biologi antara lain adalah bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri, dan lingkungan. Kemajuan ilmu biologi telah banyak memberikan pengetahuan dalam meningkatkan produksi pertanian, antara lain penggunaan bibit tanaman unggul, pemupukan, cara memberantas hama, serta teknologi panen dan pasca panen. Selain itu, dikembangkan pula teknik-teknik memperbanyak tanaman seperti mencangkok, menempel, mengenten, dan kultur jaringan. Pemanfaatan biologi yang dapat di bidang peternakan antara lain dengan menerapkan pengetahuan cabang-cabang biologi seperti zoologi, anatomi, fisiologi hewan, genetika, biologi reproduksi, embriologi, dan biologi molekuler atau rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu keamanan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Dalam mempelajari biologi diperlukan suatu proses atau kerja ilmiah, misalnya pengamatan dan eksperimen yang menggunakan alat bantu. Dengan bantuan alat-alat tersebut, pengetahuan tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya akan lebih objektif dan akurat. Di samping itu, untuk melakukan pengamatan biologi, diperlukan ruang atau laboratorium yang memadai, selain laboratorium yang berupa ruangan atau kelas. Kecelakaan dan dapat saja terjadi pada saat melakukan praktikum di laboratorium dengan berbagai akibat yang membahayakan kesehatan, bahkan keselamatan jika penggunaan laboratorium. Oleh karena itu, pengamatan tentang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di laboratorium penting untuk atau tidak diketahui dan dipahami. Yang pertama yaitu kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan dapat terjadi dimanapun dan pada pekerjaan apapun. Pada waktu melakukan kegiatan praktikum pun dapat terjadi kecelakaan. Hal ini sering disebabkan karena pecahnya alat-alat atau tumpahnya bahan-bahan atau zat-zat kimia, keracunan atau benda tertentu, serta kebakaran. Yang kedua yaitu aturan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu peringatan umum, yang kedua aturan berpakaian, yang ketiga keselamatan peralatan, yang keempat keselamatan kerja dalam menggunakan sumber panas atau api, yang kelima penggunaan bahan kimia secara aman, yang keenam penggunaan alat gelas secara aman, yang ketujuh penggunaan peralatan yang tajam, dan yang kedelapan keselamatan kerja dalam menggunakan spesimen hewan atau tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu aturan setelah melakukan kegiatan percobaan di laboratorium. Materi yang terakhir yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium adalah pertolongan yang diberikan setelah kecelakaan, yaitu dengan memberikan pengobatan dan perawatan darurat dan cepat bagi korban sebelum pertolongan yang lebih akurat diberikan oleh petugas kesehatan, puskesmas, atau di rumah sakit. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Jadi, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Pertanyaannya yaitu, coba sebutkan 3 aturan kerja di laboratorium. 1. Peringatan umum.
2. Aturan berpakaian. 3. Keselamatan peralatan. Bagus. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.